Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsyad Ryan dari 11 IPA 3 dan kali ini saya akan membuat video tentang teks prosedur kompleks yang berjudulkan cara mengendarai motor kopling. Nah, sebelum itu kita harus melihat dulu tentang latar belakang penggunaan motor kopling. Penggunaan motor dengan transmisi manual atau yang lebih sering disebut dengan motor kopling merupakan sesuatu yang sangat disenangi bagi para penggemar otomotif. Bisa jadi karena penampilan motor, karakteristik mesin motor yang lebih responsif dan kuat, atau hanya karena mengendarai motor kopling lebih menyenangkan daripada mengendarai motor dengan transmisi otomatis atau yang lebih sering disebut matic. Namun mengendarai motor kopling memerlukan keahlian khusus yang berbeda dibanding dengan menggunakan motor matic. Nah, apa saja caranya? Bagaimana cara kita bisa mahir dalam berkendara menggunakan motor kopling? Simak video ini. Nah, sebelum kita lanjut berkendara menggunakan motor kopling, alangkah baiknya kita melihat dulu perlengkapan apa yang harus kita persiapkan sebelum berkendara. Pertama, ada helm. Helm ini bisa melindungi kepala dari benturan ataupun luka-luka saat ada kecelakaan yang terjadi. Yang kedua adalah jaket. Jaket bisa melindungi diri dari cuaca, mau dingin atau panas, angin, dan juga bisa melindungi badan dari baret-baret saat kecelakaan. Yang ketiga ada masker. Sebenarnya masker medis seperti ini sudah cukup, tapi kalau ingin menambah kenyamanan, bisa membeli masker yang diperuntukkan untuk motor. Keempat, ada sarung tangan. Sarung tangan ini bisa membantu mengurangi rasa kesemutan saat getaran mesin motor terlalu besar. Ini juga bisa melindungi tangan lagi dari luka saat kecelakaan. Yang kelima ada sepatu. Sebenarnya kalau misalnya yang lehernya lebih tinggi dari mata kaki itu lebih aman. Tapi karena saya tidak punya yang cukup dengan kaki saya, jadi ini pun boleh. Dan yang keenam adalah celana panjang. Kalau bisa celana panjang yang tebal supaya tidak mudah rusak dan tidak tembus sampai kaki kalau misalnya kecelakaan. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah mengendarai motor kopling. Sebelum itu kita harus memakai semua perlengkapan yang sudah kita bahas. Nah, ini kita sudah memakai semua perlengkapannya, tapi karena selanjutnya kita belum langsung mengendarai motornya, karena kita harus mengenali motornya terlebih dahulu. Ini saya akan melepas helm dan masker supaya suara saya lebih jelas terdengar. Nah, pasti pada penasaran kan, ini motor kopling apa yang akan saya kendarai? Apakah MT, apakah R15, apakah XSR? Enggak ya, belum punya, belum beli. Jadi sekarang masih pakai motor bapak, Yamaha Scorpio Z 225cc tahun 2007. Keren ya? Nah, sebelum kita berkendara, kita pertama harus mengenali motor yang akan kita kendarai. Seperti apa karakteristik mesinnya, berapa cc, jenis remnya, depan belakang, dan segala macam hal lainnya. Yang pertama adalah berapa cc, karena itu sangat menentukan berat dan karakteristik mesin. Ini Yamaha Scorpio 225cc untuk standar Jakarta Bekasi yang ramai dan jalan lika-liku berantakan. Sebenarnya masih cukup, tapi 150cc itu sudah sangat cukup. Nah, lalu lanjut rem depan belakang. Untuk Scorpio Z, rem depannya sudah pakai cakram dengan kaliper 2 piston, dan ban belakang masih pakai tromol. Bedanya apa? Nah, kalau misalnya pakai cakram, dia akan lebih pakem, lebih efektif pengeremannya, tapi ada resiko kalau misalnya terlalu banyak dipakai dan ini terlalu panas, akan meleleh. Bisa jadi terjadi locking, itu dia karena meleleh dia bisa menyangkut di kalipernya. Kalau misalnya tromol, dia lebih tidak efektif, lebih tidak pakem, tapi dia lebih aman karena tidak akan terjadi locking. Kita juga perlu tahu kapasitas tangki BBM-nya dan sistem penyaluran bahan bakar. Nah, tangki BBM untuk Scorpio Z ini 12 liter. Umumnya motor sekarang itu dari kisaran 10 sampai 12. Dan penyaluran bahan bakar di sini bisa dilihat memakai karburator.
mayoritas motor modern sekarang sudah semua memakai injeksi. Tapi karena ini tahun 2007 termasuk tua, masih memakai karburator. Nah, hal yang terakhir yang perlu diketahui menurut saya adalah karakter mesin dari si motor, karena semua motor karakter mesinnya pasti berbeda. Ini saya nggak tahu ya julukannya apa, tapi khas motor Yamaha adalah dia torsi besar. Dia mementingkan torsi, yaitu kekuatan tarikan di putaran bawah, RPM rendah, dibanding dengan horsepower yang lebih ke kecepatan. Jadi ini torsinya 17 Nm kalau tidak salah, yang berarti dia tarikan bawahnya sangat kencang, sangat kuat. Kalau misalnya masih pemula, harus berhati-hati dengan motor yang torsinya besar ini, karena kalau misalnya kopling atau gasnya terlalu cepat menggunakannya, bisa jadi motornya lompat, berbahaya. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk pemula, motor seperti CB atau Suzuki GSX itu menurut saya lebih user friendly, lebih beginner friendly. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang informasi di speedometer. Di speedometer sini pertama ada lubang kunci. Ini kita taruh kuncinya di sini. Sekarang ini lagi di posisi lock, yang berarti dia mengunci stangnya supaya tidak bisa diluruskan. Kalau misalnya kita putar ke off atau ke on, ini akan bisa diputar, dan kalau ke on ini akan menyala semua kelistrikannya. Tentu dalam speedometer ada pengukur kecepatan dan juga speedometer. Ini yang sebelah kiri 0 sampai 200 km per jam. Ini adalah speedometer Scorpio Z. Nah, ini ada RPM. RPM adalah pengukur rotasi mesin per menit. Rotation per minute, RPM. Ini karena mati dia di 0 RPM, tapi di sini kita bisa lihat angkanya sampai 11, tapi limiter sampai 9. Selanjutnya ada juga indikator bahan bakar. Ini F artinya full, E artinya empty. Ini bisa dilihat bensinnya tinggal dikit ya. Lanjut ke odometer. Odometer ini fungsinya adalah mengukur jarak tempuh motor. Ini dua-dua ini odometer yang atas total. Artinya dari motor ini produksi sampai sekarang berapa kilometer yang telah ditempuh. Di sini bisa dilihat 75.000 km. 750. Ya, sama aja. Nah, terus di bawah sini adalah trip, odometer untuk trip. Jadi kita bisa reset dengan ini. Kita bisa reset ke 0, itu untuk mengukur seberapa jauh suatu trip, suatu perjalanan yang akan kita tempuh. Lalu di bawahnya ada indikator gigi. Di sini hanya netral ya. Di motor-motor jadul kebanyakan hanya menunjukkan netral. Terus ada indikator lampu jauh. Ada juga indikator sen kanan kiri. Kita coba nyalakan. Nah, ini kita bisa lihat netralnya menyala, berarti kelistrikannya menyala dan dia sedang di posisi netral. Oh iya, di motor-motor modern sekarang seharusnya ada yang namanya check engine. Dia bentuknya adalah bentuk mesin, gambar bentuk mesin. Kalau misalnya dia menyala, berarti ada yang salah dengan mesin motor Anda dan perlu diperbaiki, bawa ke bengkel. Tapi ini motor ini tidak memiliki indikator tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat ada apa saja di stang bagian kanan, ada tombol apa saja. Nah, pertama kita lihat merah ini yang sangat mencuri perhatian, ini adalah tombol engine cutoff. Jadi kalau misalnya mau mematikan mesin tanpa memutar kunci, bisa menggunakan ini. Dan ini cara kerjanya. Kalau ke bawah itu mesin bisa menyala. Kalau misalnya mesin sedang menyala dan kita pencet yang atas, mesin akan mati. Dan kalau misalnya kita coba, mesin tidak akan menyala karena terputus. Kalau misalnya kita pencet ke bawah lagi, mesin akan menyala, mati. Nah, selanjutnya ada ini starter yang barusan kita pakai. Starter gunanya untuk ya menyalakan motor. Nah, teman-teman, tadi ada tukang galon yang antar galon. Yang gimana ya? Oh ya, starter ya gunanya untuk menghidupkan motor. Kalau misalnya starter tidak bisa, kita bisa menggunakan ini, namanya kickstarter atau engkol kaki. Di beberapa motor modern, terutama motor yang bergenre sport fairing seperti R15, CBR, mereka sudah tidak ada karena dia berat, mekanismenya berat, sekitar menambah 1-2 kg di mesin motor. Jadi mereka hilangkan supaya lebih efisien. Selanjutnya di stang bagian kiri
ini tombol merah ini adalah tombol klakson. Nah, itu klakson. Lalu tombol sen yang sudah saya tadi tunjukkan. Lalu ada juga ini untuk lampu. Kita coba nyalakan ya. Ini lampu. Karena lampunya belum LED, jadi tidak terlalu kelihatan. Tapi ini menyala. Ini mati, ini menyala. Nah, ini lampu jauh juga tidak kelihatan ya, tidak kelihatan. Tapi ya fungsinya adalah lampu jauh, lampu yang lebih jauh. Lalu di sini ada pass light. Pass light itu seperti lampu jauh, dia memang menggunakan lampu jauh, tapi bukan toggle kan. Kalau misalnya ini kita pencet atas, dia akan selalu nyala sampai kita pencet bawah. Tapi ini kita cuma pencet sekali, kalau kita lepas dia akan mati juga. Itu gunanya untuk menandakan ke orang lain, ke pengguna motor atau mobil, bahwa kita mau menyalip. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah kelima adalah tuas-tuas seperti tuas rem depan, tuas kopling, tuas rem belakang, tuas kickstarter, dan tuas persneling. Nah, untuk tuas dari sebelah kanan stang, ini saya tadi sudah bilang adalah rem depan. Rem depan sama seperti motor matic, juga tuas kanan itu rem depan. Lalu tuas di sebelah kiri adalah tuas kopling. Penggunaannya adalah kalau misalnya kopling ditarik, ini sebesar apapun gas tidak akan bergerak. Tapi kalau misalnya semakin lama dilepas, dia akan menerima gas dan akan maju. Tapi itu nanti, kita belum membahas tentang itu. Lalu di sebelah kanan, di samping mesin, ada tuas rem belakang dan tuas kickstarter. Nah, ini untuk rem belakang, dia sistemnya injek, cara menggunakannya injek. Tapi pengoperasiannya, cara bekerjanya sama seperti tuas rem belakang motor matic yang ada di posisi stang kiri. Lalu ada juga tuas kickstarter. Ini gunanya adalah kalau misalnya aki sowak atau kelistrikannya mati atau gimana, dan kita tidak bisa menggunakan electric starter, yaitu tombol starter yang ada di stang ini, kita bisa menggunakan ini. Lalu tuas yang terakhir yaitu tuas persneling. Nah, ini bisa dilihat ada dua tuas. Ini terhubung dengan satu mekanisme yang sama, itu ya mekanisme perbedaan gigi. Nah, untuk motor kopling itu dan motor bebek, setahu saya pola giginya dari bawah ke atas adalah 1 netral, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau misalnya kita dari netral, kita perlu menginjak ini. Tapi jangan lupa untuk menekan si kopling. Jadi kopling tekan, lalu ini kita injak. Nah, netral akan hilang, indikator netral akan hilang. Itu berarti kita di gigi 1. Lalu naik gigi 2. Itu gigi 2. Nah, gunanya ini apa yang di belakang? Ini sama saja seperti tuas persneling yang depan. Namun kalau misalnya kita ingin naik gigi dari 1 ke 2 misalnya, kita kan perlu mencongkel. Kalau misalnya tidak mau mencongkel, kita bisa menggunakan ini. Jadi untuk menurunkan gigi menggunakan depan, menaikkan gigi menggunakan yang belakang. Bisa, langsung saja. Nah, selanjutnya kita akan menuju tempat yang lebih luas dan lebih sepi untuk bisa latihan motor kopling. Ya, nanti saya footage untuk selanjutnya tidak akan dari kamera HP, namun dari kamera helm yang sudah saya tunjukkan tadi. Jadi untuk step selanjutnya kita ke lapangan. Oke teman-teman, kita udah nyampe di taman lebih luas ya. Langkah selanjutnya belum berkendara, pertama-tama kita perlu berdoa dulu, makan dulu. Berdoa sesuai dan masing-masing ya. Oke, selanjutnya cara nyalain motornya. Pertama-tama ini stand ini di pinggir ini
putar dulu, ditarik, tendang ke belakang aja. Setelah itu kunci kita masukin ke sini. Habis itu kita putar ke tanda on. Nah ini kelihatan indikator netralnya nyala hijau, itu berarti tandanya dia nyala dan sedang di netral. Nah ini kan bisa dilihat ya, RPM nya naik dari tadinya 0 sekarang 1300-an lah. Kita coba ya. Nah itu RPM nya naik, berarti mesinnya nyala. Kita coba klakson. Nah itu bisa nyala. Ini bisa kalau dilihat di depan itu bisa nyala ya, nggak usah ke depan robot. Ini start light, nggak terlalu kelihatan sih, tapi ini saya bilang gunanya untuk nandain bahwa kalian mau lewat, mau nyalip. Nah saya coba ambilin cut-off-nya, bisa. Nah nanti benar lagi bisa. Kita coba lampu jauh, indikatornya nyala. Nah berarti ini udah bisa semua ya, indikatornya udah nyala semua, sen kiri sen kanannya nyala. Nah berarti kita aman buat lanjut ke step selanjutnya. Nah step selanjutnya kita coba menjalankan motornya dari nol, dari dia diam. Nah caranya ini swap couplingnya ditarik sampai mentok ya, terus persneling giginya kan polanya dari bawah itu 1 netral 2 3 4 5 6 terusnya sampai 6 dong. Nah berarti kalau misalnya kita mau dari netral ke gigi 1, kita dorong ke bawah sekali. Nah ini tanda netralnya udah mati, berarti kita udah masuk gigi 1. Nah cara jalan dari diam itu couplingnya sedikit demi sedikit dilepas. Nah ini kan saya lepas sedikit, maju sendiri. Nah kalau misalnya udah maju sendiri bisa nambahin gas, jadi lepas, maju sendiri, tambahin gas. Nah tuh, kalau misalnya udah cukup gede RPM nya, udah getarannya udah lumayan gede, couplingnya bisa dilepas secara menyeluruh, jadi benar-benar nggak megang kopling, cuman gas doang yang diputar, yang di-scan, yang dipakai. Kita coba ya. Selanjutnya kita harus belajar pindah dari gigi 1 ke gigi 2, habis itu lanjut ke gigi 3 dan seterusnya. Nah kan kalau ke gigi 1 dari netral itu kita tendang ke bawah, kita dorong ke bawah sekali, itu masuk gigi 1. Nah kalau gigi 2, dari gigi 1 ke gigi 2 kita harus melewati netral. Berarti kita kan harus melewati 2 gigi. Jadi dari 1 ke netral, dari 1 ke 2 itu dia kayak akan berasa melewati 2 dinding. Yang kalau misalnya netral ke 1 itu sekali plug gitu, 1 dinding gitu. Tapi kalau misalnya dari 1 ke 2 karena melewati netral, jadi kita melewati 2 dinding, jadi plug 2 kali. Jadi ini kita di gigi 1, nah itu 2 kali, 1 netral 2, ini langsung itu netral 2. Nah itu dari gigi 1 ke gigi 2. Tidak direkomendasikan jalan dari posisi diam menuju jalan langsung di gigi 2, itu terlalu berat untuk gearnya, terlalu berat untuk mesinnya, takutnya bisa merusak. Jadi biar aman dari gigi 1 aja, dan juga akan beresiko mati kalau misalnya kita jalan dari gigi 2. Nah kita lanjut ya. Salah. Nah itu juga kalau misalnya
mati tapi masuk gigi, jangan lupa ditekan koplingnya, ditekan koplingnya itu. Kalau misalnya ada tekan kayak tadi maju sendiri. Kita lanjut, kita jalan dulu ya dari 1. Kita jalan. Nah, kalau udah cukup cepat, kalau getaran udah besar, kita bisa kontel atas 2 kali, jadi kita masuk gigi 2. Jadi kita masuk gigi 2 dan terasa gigi 2 itu lebih cepat daripada gigi 1. Tapi harus jaga kecepatan dan jaga RPM, karena kalau misalnya kecepatan atau RPM terlalu rendah akan beresiko mati. Nah, kalau gini kita turun ke sini. Nah, tadi nggak sengaja masuk netral. Nah, itu saya bilang kalau misalnya dari gigi 1 ke gigi 2 itu kita lewat 2 dinding. Kalau nggak sengaja 1 dinding doang nanti bisa netral. Kadang-kadang kalau misalnya motornya ada panas, mesinnya ada panas, itu perpindahan gigi suka keras. Nah, ini takutnya karena terlalu keras itu kita cuma pindah 1 dinding, 1 gear. Jadi dari 1 bukannya ke 2 malah ke netral. Selanjutnya adalah belajar pengereman. Nah, di motor kopling itu ada 2 jenis pengereman. Yang pertama pengereman roda, kayak motor Matic. Motor Matic juga punya pengereman ini, ya cocoknya pengereman motor Matic itu pengereman roda. Itu dia menggunakan sistem cakram atau tromol di ban. Itu depan itu cakram, ini. Nah, dan belakang itu tromol. Seperti saya sudah beritahu, untuk rem depan cakram ini tuasnya ada di stang sebelah kanan. Nah, untuk rem belakang ada di sini, kantong mesin sebelah kanan. Ini bekerjanya sama aja kayak tuas rem depan atau rem belakang pada motor Matic pada umumnya. Nah, kita coba ya pengereman menggunakan roda ban. Roda. Nah, untuk yang mengerem kita harus menginjak rem belakang dulu. Kalau misalnya sudah cukup lambat baru kita rem depan ya. Nah, ini saya mau berhenti, rem belakang, rem depan. Nah, ini saya mau berhenti, rem belakang kita injak. Untuk sudah cukup pelan kita rem depan untuk berhenti sampai 0. Kenapa rem depan, kenapa tidak langsung rem depan aja? Bahaya, terutama kalau misalnya di kecepatan tinggi. Dulu kalau misalnya kecepatan tinggi kita menggunakan rem depan saja, itu bisa beresiko tergelincir dan ekstrimnya juga bisa gelincir balik ke depan, gelincir depan. Ya, pikir balik lah. Nah, pakai gimana ya? Nah, ini depan ini lagi sebelum belok perempatan kita rem dulu untuk ngecek jalanan apakah aman atau tidak. Ini rem belakang, baru rem depan.
selanjutnya ini hanya ada di motor kopling setahu saya, adalah engine brake. Apa itu engine brake? Nah, dari namanya saja udah ketahuan ya, itu dia pengereman menggunakan mesin sehingga pakai rem. Nah, engine brake ini caranya adalah kalau misalnya kita sedang berjalan, terus kita lepas gas, kita masukkan kopling, kita bisa melepas kopling perlahan-lahan, jangan mendadak. Kalau misalnya mendadak bahaya kopling itu nanti akan terasa melambat motornya. Kalau misalnya kurang lambat, kita bisa turun gigi, jadi misalnya dari gigi 2 kita engine brake, tapi jalannya masih terlalu cepat, kita bisa turunkan gigi. Setelah lepas kopling, kita masukkan kopling, turun gigi ke gigi 1, masuk ke gigi 2, terus lepas kopling lagi. Itu akan membuat efek engine brake lebih efektif. Ini kita coba ya, kita pakai. Harus menggunakan rem juga, jadi